Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sari dan halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marvin Adianto dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 19. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membicarakan ceramah tentang hobi. Yap, alasannya kenapa? Karena di tengah pandemi ini banyak aktivitas dihentikan. Padahal hobi itu penting, apalagi jika bernilai positif seperti hobi apapun lah, hobi bermain olahraga, bermain game, ataupun belajar. Jika nilainya positif, itu akan meningkatkan daya kerja otak dan mengurangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, namun dengan adanya PSBB dan social distancing, banyak aktivitas hobi yang dihentikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, saya memberikan tips and trick. Saya akan memberikan ide dan alternatif yang sesuai dengan protokol COVID dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu hobi sendiri supaya kalian mengerti dan memahami apa yang saya bicarakan nantinya. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang, yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dan membuat kesenangan. Oleh karena itu, hobi sendiri sifatnya pribadi dan unik. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda hobinya. Misalkan saya hobi bermain game atau bermain futsal. Dan mungkin bisa saja kamu yang menonton ini bisa suka hobi main basket, menonton anime, menonton drama Korea, menonton K-pop, ataupun belajar. Hobi yang sangat unik belajar. Nah, oleh karena itu, setiap orang bisa saja secara tiba-tiba tertarik pada suatu aktivitas dan membuatnya menjadi hobi. Jadi misalkan saya hanya hobi bermain game, besoknya saya hobi belajar karena melihat teman saya suka belajar, saya termotivasi, itu bisa saja terjadi. Nah, dan apa hubungannya dengan tips and trick tadi? Tentu saja berhubungan. Kita dapat melakukan hobi dengan lancar di tengah pandemi ini jika saja hobi itu di dalam ruangan, di rumah masing-masing. Namun jika hobi itu berada di luar ruangan seperti futsal, basket, itu akan terhenti untuk sementara waktu. Nah, jadi saya akan memberikan tips and trick berupa kita tidak akan menghapus merupakan hobi kita futsal dan merupakan basket, jangan. Itu namanya membuang bakat. Namun sebaliknya kita akan mengganti hobi-hobi tersebut dengan hobi yang lebih bermanfaat dan tidak mengganggu orang lain ataupun melanggar protokol kesehatan, seperti bermain game. Meskipun kelihatannya bermain game memiliki dampak buruk, namun jika kita lakukan dengan baik dan tidak mengurangi waktu belajar, saya rasa bermain game itu adalah hal yang baik dan bermanfaat. Karena bermain game itu dapat meningkatkan daya kerja otak. Selain itu, menghindari kita berbuat hal yang negatif. Kenapa? Karena yang biasanya kita ada di sekolah selama 9 jam, kali ini di masa pandemi ini, kita berada di rumah terus-terusan selama 24 jam. 24 jam per 7 selama seminggu. Dan kita sudah libur selama berapa bulan ini, sudah banyak, lama sekali. Jadi semakin banyak waktu, karena nyatanya semakin banyak waktu yang ada di rumah, maka godaan untuk melakukan hal-hal negatif itu banyak. Oleh karena itu, hobi ini diperlukan untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, jika kalian berpikir bermain game itu hal yang negatif dan tidak, itu kalian salah. Justru bermain game itu bagus. Ya meskipun tidak terlalu sebagus itu sih. Cuman ya bisa menghindari kita dari hal negatif. Selanjutnya, belajar. Hobi belajar. Jika kalian memang hobi belajar, itu bagus. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan jika kalian berpikir bahwa belajar tidak penting, kalian salah. Karena ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan
belajar yang tinggi, seperti banyak lah pokoknya pekerjaan yang membutuhkan sertifikat itu biasanya membutuhkan biaya belajar yang tinggi. Dan hobi menonton anime, hobi menonton anime tuh memang mungkin kalian pikir tidak ada nilai yang positif, sama seperti main game, cuma membuang-buang waktu, tapi itu menghindari kita dari kegiatan-kegiatan yang berbau negatif seperti menonton pornografi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, makanya menonton anime tidaklah buruk menurut saya. Nah, namun jika kalian memang memiliki hobi yang di luar ruangan tapi tidak bisa dilakukan, kalian bisa saja melakukan hobi, misalkan kalian hobi futsal, kalian tidak bisa melatih dan mengasah hobi kalian, ya kalian bisa berlatih kecil-kecilan di rumah seperti berolahraga lah. Agar ketika kita kembali saat semua corona sudah selesai dan aktivitas sudah bisa dibuka, kalian tidak akan lupa dengan hobi kalian dan tetap bisa melanjutkan. Nah, itu. Dan jika sama saja jika kalian bermain basket, kalian juga bisa melanjutkan bermain basket dan tidak melupakan. Kalian tetap akan ingat teknik-tekniknya, jadi kalian bisa sambil belajar di rumah dan tidak melupakannya. Karena karena sementara ini banyak fasilitas umum masih ditutup dan kita nggak ada yang tahu kapan corona akan selesai. Dan jika kalian melihat misalkan gedung futsal sudah dibuka, kalau menurut saya untuk saat ini lebih baik kita diam di rumah dulu. Kenapa? Karena dengan embel-embel standar COVID aman, kita nggak ada yang tahu ketika pengunjungnya itu tiba-tiba terpapar COVID dan kita ketularan itu juga berbahaya. Jadi menurut saya lebih baik kita diam di rumah. Ya meskipun ada omongan kalau COVID itu sebenarnya hanyalah pura-pura, tapi tidak ada salahnya kita mematuhi pemerintah dan menjalankan dan aktivitas di rumah. Hitung-hitung kita juga mendekatkan diri pada Tuhan, bisa mendekatkan diri pada keluarga. Berbakti lah, sekali-sekali kita di rumah, jarang-jarang juga kita di rumah. Nah, oleh karena itu tentang kali ini inti dari kesempatan kali ini saya cuman ingin mengatakan bahwa kalau bisa hobi-hobi yang di luar ruangan itu dikurangi. Ya mungkin kalau misalkan Tuhan berkehendak ya secepatnya lah corona ini selesai. Dan tidak ada salahnya juga kita melakukan aktivitas di rumah kan, untuk sementara waktu juga. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari ceramah saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ceramah ini dan jangan lupa di like karena dapat membantu nilai tugas saya. Terima kasih. Bentar. Kalau bisa 50 like ya, 50 like. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.